Biar beberapa rajin yang bakal ditinggalkan di bagian belakang, ditugaskan untuk menahan pergerakan dari pemain-pemain Loops, tapi dari MSJ dan juga Inco dan mulai berdekatan mereka terpisah dengan satu pekarangan saja. NBT memasak granat bakal dilemparkan, 2 granat, 3 granat dilemparkan bertukar jendela dan Hoxi tumbang. Dari granat seorang Juancho, masih belum bisa mereka eksekusi menjadi poin, tapi Vitalis sudah mulai mendobrak langsung begitu saja dan Hoxi tidak ada penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Sewu. Bersabar dia Sewu. Di arah luar rumah, granat dipatulkan kembali bertukar dalam sana. Vitali masih belum terlalu maju. Awareness tingkat tinggi. Jangan sampai ada threat yang terjadi di saat mereka sudah mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Dan kita bergeser menuju ke arah TKP selanjutnya. Satu granat dilontarkan kembali menuju ke arah Loops. Niel masih bertahan dengan low. Tapi posisi Vampire ini sebenarnya terkunci ya bagian belakang. Mereka masih ada orang, tapi Nuzi make a play dengan shotgun gaming bodinya. Langsung memulangkan Loops ke arah lobby. Gak pakai babi bu bebo, cukup dengan air panas saja instan. Tapi IWNRX mereka langsung mendekat. Mereka sadar ada yang lagi berperang, ingin menjadi third party saat ini. Bahkan Zidwolf sudah mendapatkan kembali satu pemain dari Tianba, belum bisa dieksekusi, tapi sepertinya langsung dieksekusi oleh seorang Papi Potro. Iya, ini kayaknya faktor karena tadi ada gangguan juga dari MP yang mengganggu fokus dari Lutz ketika mereka ingin melakukan fight ke arah Vampire. Sampai akhirnya Vampire yang menang. 2 eliminasi kali ini mereka dapatkan. Ada gangguan dari arah atas seperti yang dibilang sama Jelly, di mana Unex Ruya yang sudah mulai mendekat. Ada split yang dilakukan juga oleh Unex Ruya. Di mana Z-Wolf yang ditinggalkan sebagai Watchtower di bagian belakang. Dan Tony Cat tumbang Kane dengan sebuah ketepatan dan kecekatan untuk bisa mendapatkan knock-in menuju ke arah pemain dari Vampire. 2 pemain tersisa. Sudah ada 2 Eli memang, sedikit lebih baik dari yang mereka lakukan di survival hari pertama ketika mereka bermain. Tapi kali ini pergerakan estafet dilakukan oleh Eunex Ruya. 2 yang lainnya mendekat menuju ke arah zona, 1 ditinggalkan di arah belakang, 2 ternyata ditinggalkan di bagian belakang. Ya ini memang ngotot sih, sengotot-ngototnya kayak pengen motong aja orang-orang di depan sini. Ini Vampire apes banget sih asli. Kalau dia nggak selamat di map Sunhawk ini, pressure berat pastinya buat mereka. Karena kemarin minim banget poin, hanya 3 poin dikumpulkan sepanjang 6 match. Dan ini udah pasti mereka mau nggak mau harus neken-nekennya setahan-tahannya. Nuzi mendapatkan 1 pemain, tapi Frozen sebagai last man standing Healing. akan langsung nge-push. Vampire berhasil untuk healing, 1 mobil langsung digunakan, tapi Frozen sudah tahu ada 1 mobil. Pas banget timingnya, dibuka tembakannya dengan Iron Sight. Tapi ternyata Nuzi, lagi panas-panasnya Nuzi, berhasil untuk menyelamatkan nyawa Vampire dengan tembakan mautnya. 1 mobil yang begitu beresiko tinggi di bawah. Pak Rajin melihat, Pak Rajin menembak, dan Nadeti yang mendapatkan seorang Nuzi. Ya ini karena DX sudah melakukan nge-split gitu loh. Mereka udah nge-split posisi mereka untuk dikirimkan 1 orang menuju ke arah seberang, 1 orang lagi ditinggalkan di bagian belakang, sementara satunya lagi di setup di arah kanan yang ngebuat tim-tim yang ketika mereka ingin menuju ke arah perairan pasti bakal repot. Dan wah, atasnya nggak kosong cuy DX. Ada pantauan dari Queso, Milo di atas mereka. Nah, Deti bisa mendapatkan Nuzi dan Swap juga sudah dipulangkan 4 eliminasi atau 4 poin ya betul. 4 eliminasi berarti 4 poin yang mereka kumpulkan karena hashtag 11 belum mendapatkan placement point. Aduh, Vampire baru 7 poin. Belum bisa ngelewatin ASI 8 karena ASI Jauh 8. ya. Jagonya Sanhok kalau kata Sanskuy ya, masih ada, mereka masih hidup berempat. Dan ini berbeda dengan apa yang sudah terjadi kemarin. ASI 8 tusun. Tapi setusun-tusunnya ASI 8 tidak lebih buruk daripada Vampire sih. Oh, That's why ya betul. sekarang mereka masih ada, mereka masih berjuang untuk di Sanhok juga. Dan ini berbahaya sebetulnya untuk FaZe Clan memilih jalur renang-renang gaming. Mungkin ini akan menjadi poin untuk Bigetron. Kalau Bigetron bisa mendapatkan ikan-ikan tersebut, tapi Onsen ditinggalkan di area belakang sebagai backline untuk melindungi kawan-kawannya yang sedang melakukan renang-renang gaming. Dan juga Satar dan kawan-kawan pastinya sadar dong ada yang lagi melakukan penyeberangan. Vintores, gue nggak tahu apakah Hanschil mendengar atau tidak. Ada ikan di bagian bawah sana. Tapi setup terus-menerus dilakukan oleh Bigetron. Mereka cukup sabar sejauh ini. Belum ada yang terculik, belum ada yang knockdown antara FaZe Clan ataupun Bigetron. Dan Circle akan segera menutup dalam waktu 10 detik menuju ke arah stage kelima. Dan di mana ada 1 titik. Tadi sempat kelihatan Hanschil harus dapat info. Udah ada yang nyampe, udah ada yang touchdown. 1 granat sudah mulai dimasak juga. Zuxi menembak ke arah bagian depan, tapi Vintores make a play. Vintores mendapatkan 2 secara bersamaan. Vintores
berhasil touchdown ini yang bahaya sekali. Oh no, Bigetron, what happened with you guys? Padahal mereka yang nahan, mereka yang sadar duluan. Tapi untungnya Vintores berhasil dihentaskan. Satarless, it's all about you. 1v1 dan berhasil. Satarless menyelamatkan nyawa Bigetron. Sumpah gue deg-degan banget cuy. Mereka yang setup, Hansil nggak sadar loh tadi Vintores udah ada di bagian belakangnya. Udah berhasil melewati posisi dari seorang Hansil dan Zuxi. Keterlambatan dia tadi malah membuat malapetaka juga. Untuk Bigetron hampir rata, cuman gara-gara Vintores bisa menyelinap masuk ke pertahanan dari Bigetron. Untung ada Satar yang bisa menyelamatkan. Berat punggung Satar untuk di game yang pertama ini. Dan untungnya nggak ada pemain dari Bigetron yang dipulangkan ke arah lobby jail. Semuanya masih bisa di-revive kembali, jadi BTR masih strong. Dengan 4 pemain mereka, 8 tim tersisa masuk ke zona-zona placement point. Karena sudah tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Bahkan Insilio menarik mundur sedikit posisi mereka. Karena tidak mendapatkan tempat yang begitu nyaman. Walaupun mereka mendapatkan knockdown, tapi masih belum ada spot yang terlalu enak untuk mereka. Bahkan Asip juga melakukan hal yang sama. Untuk sedikit menarik mundur dan Red League. Lihat angle-nya begitu bebas tadi untuk memberikan tembakan. Tapi sayang sekali masih belum bisa mendapatkan knockdown tambahan. Karena pemain-pemain dari Asip. ASI 8 hanya dengan 2 pemain saat ini. 3 lebih tepatnya, 1 ada di belakang cukup jauh. Sementara Evo Station dari Major Pride kembali berperang dengan Insilio. Zona menuju ke arah Bantai. Ini zona yang jarang banget terjadi ke Bantai cuy. Nah, siap-siap nih yang di dalam sudah bantai-bantai. Dan ASI 8 mereka dapetin tengah zona. Cuman ini tempatnya agak-agak serem ya, agak-agak tricky. Ruang gerak mereka sedikit juga. Masih ada 7 tim yang tersisa di sini. Sementara kita melihat juga zona kembali akan menutup sebentar lagi. Cukup cepat zonanya karena memang ini ngomongin Sunhawk. 5 detik, stage 5 akan bergeser. Apakah ke open field atau masih menuju ke perkotaan? Ternyata masih menuju ke arah perkotaan. Masih ada 3 tim yang sudah set up di bagian zona. Ya, ini menguntungkan buat BTR. Angin menuju ke arah mereka bahkan tadi terselamatkan karena momentum Satar yang lebih diunggulkan dari last man-nya Face Clan. Sudah mendapatkan berapa poin BTR? 2 poin eliminasi. Tadi udah sempet Hmm. ngenokin pemain dari Asip tapi ternyata nggak bisa mereka eksekusi menjadi tambahan poin. Papi Potro di depan dari Satarless. Akankah diketahui oleh Satarless? Atau kita bakal dibuat deg-degser lagi momennya ketika BTR tadi bertemu dengan Face Clan akan terulang ketika BTR bertemu dengan Papi Potro. Tapi Papi Potro menarik posisinya menuju ke arah belakang karena mereka harus melakukan regroup. Ada Milo di bagian lain yang masih memotong gerakan dari MP Major Pride. Kehilangan 1 anggota mereka dan The Xavier harus dipulangkan 1 anggotanya termakan oleh Blue Zone last man standing. Untuk DX kali ini hanya Levis yang tersisa dan ada tembakan dari bagian atas namun Milo masih belum bisa mendapatkan mobil tersebut. BK berhasil gaspol tapi BK bakal masuk ke arah pertahanan dari Insilio. Dilewatin begitu aja, fokus menuju ke arah titik yang sudah mereka tentukan. Tembakan akan diberikan BK. Masih bisa selamat digempur oleh peluru-peluru panas tapi ternyata tidak dengan waktu yang lebih lama lagi. Hanya 10 detikan waktu dia untuk bertahan tadi. Dan Milo langsung melakukan pergerakan dengan pantauan dari Insilio. Itu kalau kita lihat memang dari kalkulasi Major Pride sepertinya mereka udah kayak mikir, "Oh, gue udah dapetin 8 poin udah cukup lah." Akhirnya masuk aja, gas aja ke arah bagian dalam. Tapi Milo Deus dari bagian luar berusaha untuk mendapatkan pemain-pemain dari Tienba. Pada akhirnya Blue Zone lah yang membuat Milo harus bertekuk lututnya. Tienba masih bertahan saat ini dengan 3 pemain atau 2 pemain. Dan Bigetron masih lengkap dengan 4 pemainnya. Mereka cukup sabar untuk bermain di sini dan Satarless Nice. kembali mendapatkan aksi. 1 elimination points sudah dibekukan kembali. Setup 1-3 dari Bigetron. Mereka belum mau langsung touchdown ke dalam zona. Mereka mau membersihkan terlebih dahulu hama-hama di bagian pinggiran zona. Dan Satar, bisa dibilang ini step up-nya Satar lah. Kemarin dia buruk sekali gitu bermain. Ya, Tapi hari ini seperti redemption time dari seorang Satar untuk membuktikan bahwa kapabilitasnya masih ada. Tienba hanya dengan 2 pemain menggunakan kaki bergerak menuju ke arah bagian dalam. Ada Insilio dekat dengan Tienba. siapa yang bakal mengejutkan, siapa yang bakal mengagetkan, sudah mulai naik menuju ke arah atas, tapi kita berpindah malah menuju ke arah Bigetron di mana mereka mencoba untuk bisa masuk ke arah pertahanan dari Queso. Papi Potro menunggu step demi step belum terdengar Zuxi menarik kakinya ke arah belakang menjadi watchtower berikutnya. Bagi tim Bigetron Knights, belum ada perang. Semua menahan di posisi mereka masing-masing termasuk Papi Potro yang begitu siap dan begitu sigap dan begitu sabar untuk menunggu datangnya Bigetron.
Tapi Tianba juga bakal memberikan distraction menuju ke arah Kweso. 4 orang sudah mulai mendekat kali ini. Suksi mulai masuk menuju ke arah balkon, mendobrak pintunya. Tapi belum terlalu komit, melainkan memainkan granatnya terlebih dahulu. Util yang bakal mereka mainkan terlebih dahulu. Satu demi satu granat dilemparkan ke arah dalam, namun masih belum bisa mendapatkan waktu. Tapi Cold God posisinya dalam angle yang enak tadi untuk bisa mendapatkan pemain dari Bigetron. Ada yang mulai masuk, tapi granat Suksi begitu on point. Cold God dibuat tumbang dan Papi Potro diselesaikan. Tidak ada korban jiwa kali ini untuk Bigetron Knights. Retake yang sukses, entry compound berhasil dikuasai oleh Bigetron Knights. 5 elimination sudah di kantong mereka. Kita bicara dari manpower, mereka lah yang paling kuat saat ini. Tapi QZZ melemparkan satu granat menuju ke arah rumah dari Bigetron Knights. Sadar dengan informasi granat tersebut, Satarla sudah memegang satu molotov dan satu senjata. Ditembak QZZ. QZZ tidak berdaya, masih terus digempur dan Satarla. Oh no, overpick karena ada QZZ langsung meng-counter balik. Satu pemain dari Bigetron terculik oleh pemain-pemain dari Tianba juga. Dan QZZ masih selamat di depan sana. Satu granat mulai dilontarkan kembali. QZZ down. Masih ada GG Bon. Last man standing dari Tianba. Lapat, masa granat. Tapi Hans Chill mengeksekusi dan sapu-sapu langsung dilakukan. Dan ini hanyalah soal 3 tim saja. Ada ASI 8, Insilio dan juga Bigetron Knights. Ya, tapi Asif hanya menyisakan satu saja. Jessica Jelia Zali hanya IQ yang tersisa. Granat sudah mulai dimasak, lempar menuju ke arah depan, tidak connect menuju ke arah Insilio. Retik masih cukup untuk bisa bertahan, tapi Retik pun tumbang. Hanya last man standing. 4 melawan 3. 3 melawan 1. Masa iya kalah? Granat dilemparkan juga. Face bakal menjadi pemain terakhir. Jangan sampai di clutch. Jangan sampai di clutch. Bagas sudah mulai melihat dan Bigetron Knights berhasil membuka poin eliminasi yang begitu banyak di Sunhawk Chicken untuk Bigetron Knights. Makanan pembuka yang lezat dan bergizi untuk kita semua. Dan langsung aja kepada Triple Dawn untuk menganalisa. Sweet opening untuk kita semua bisa menyaksikan kemenangan atau winner chicken dinner yang sudah diamankan oleh tim Bigetron Knights yang dimana